Walaupun kita lihat dohirnya Amerika dan China seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri China sepakat untuk melakukan akselerasi, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Bahkan ulama mau disingkirkan. Bahkan Presiden China memerintahkan bulan September ini agar Indonesia menggunakan hak power lebih keras lagi terhadap umat Islam. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertarungan ideologis umat Islam, lebih khusus di Indonesia, dengan golongan komunis, Ordo Yesuit, atau yang sering kita kenal dengan Kristiani radikal, kelompok nasionalis sekuler, ini berlangsung sudah sejak dulu sampai sekarang. Bahkan di Indonesia yang kita saksikan, komunis sudah ditopang oleh Syiah Rafidhah. Bahkan pertarungan ini tidak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkeram Indonesia, di mana Indonesia penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia adalah sasaran target utama. Terlebih, gerakan Zionisme internasional yang mentargetkan 2025, mereka ingin mencengkram kuku-kukunya dalam semua lini kehidupan di Indonesia. Saya masih ingat apa yang dipidatokan Dr. Mahathir Mohamad ketika acara Islamic Conference. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi ini ingin menguasai dunia ini lewat proxy, boneka. Kalau kita lihat kekinian, Zionisme Yahudi internasional, tangan kanannya adalah kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi. Walaupun kita lihat dohirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Kita baru tahu ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri China sepakat untuk melakukan akselerasi, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Bahkan China, Partai Komunis China, sudah sejak tahun 1986 Partai Komunis China sudah mengincar Indonesia. Bahkan pada saat Kongres Partai Komunis China tahun 1986 itu, China melakukan kajian tentang Indonesia
diambil sebuah kesimpulan. Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti-komunis. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti-komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata apa yang saya sampaikan ini implikasinya i Poli Sosbud Hankam. Ada 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, dua-duanya presiden dunia Islam. Yang pertama, foto sebelah kanan, Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Foto sebelah kiri itu Presiden Indonesia. Beliau ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Apa implikasi dari 2 buah foto ini? Foto yang sebelah kanan, beliau melakukan perubahan besar-besar. Turki sebagai sebuah negara yang sekuler ekstrem, beliau rubah dengan 3 aktivitas yang sangat fundamental sekali. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangunan silaturahim antara umara dan ulama. Bangunan ukhuwah antara ormas-ormas Islam. 3 aktivitas fundamental ini digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrem tahap demi tahap menjadi sebuah negara Islami. Akhirnya puncaknya beliau launching Hagia Sophia, yang dulu pada masa Imperium Romawi itu sebuah gereja. Ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah, Hagia Sophia dibeli dengan harta pribadi beliau, kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Yang pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum. Ketika pada masa Presiden Tayyip Erdogan dilaunching menjadi masjid, dan tepat tanggal 24 Juli 2020 Hagia Sophia digunakan untuk sholat Jumat dengan jargon dari Hagia Sophia ke Masjidil Aqsa. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Tidak hanya sekedar jargon. Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Hagia Sophia, yang waktu itu beliau mengundang khusus qari untuk membaca tilawah Al-Quran pada saat pembukaan Hagia Sophia untuk digunakan sholat Jumat pertama kali, yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Dan Aceh Darussalam, kalau kita buka dari sisi historis, itu masuk ke Khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah, yaitu Laksamana Kemal Hayati. Mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani, sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh, yang berhasil membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda. Dan itu sampai sekarang sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam. Tapi belum pernah mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita. Ini penggelapan sejarah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi?
Presiden Tayyip Erdogan mengundang pimpinan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Ismail Haniyeh. Benar-benar ini menggetarkan dunia barat. Amerika, negara-negara barat marah. Tapi Presiden Tayyip Erdogan menunjukkan izah sebagai seorang pemimpin dunia Islam.